Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kali ini tentang infeksi dan inflamasi pada tulang. Secara anatomi, kita mengenal ada tulang panjang, ada tulang pendek. Nah, untuk memudahkan kita mempelajarinya, ini saya ambil contoh tulang pendek. Ya, tetapi sebenarnya semua susunan itu ya seperti ini. Ini misalnya tulang panjang humerus atau tulang ruas jari itu sama, tulang femur itu sama. Ya. Yang berbeda kalau tulang pendek di misalnya vertebra, ya, kolumna vertebralis itu ada perbedaan. Nah, pada tulang panjang itu biasanya bagian ada diafisis, ada epifisis. Diafisis artinya bagian yang terdapat sumsum tulang di dalamnya. Kalau epifisis itu ujung-ujung dari tulang. Ya. Jadi strukturnya ini dibesarkan. Paling luar itu namanya periosteum, di mana periosteum lah ya bagian aktif dari tulang yang menghasilkan matriks tulang. Ya, ini namanya matriks tulang. Nah, kemudian ini matriks tulang bagian keras, terus di dalamnya itu adalah bone marrow atau sumsum tulang. Nah, kalau bagian matriks tulang ini dibesarkan, gambarnya menjadi seperti ya ini, tetapi ini bagian spongiosus. Jadi beda ya. Ini bagian diafisis di mana terdapat sumsum. Ini bagian spongiosus di daerah epifisis di mana di dalamnya tidak ada sumsum. Nah, struktur yang seperti ini harus kita pahami. Kemudian lagi struktur yang penting, lihat ini arteria nutrisional ya. Jadi nutrien arteris itu ternyata masuk ke dalam tulang itu di bagian tengah, ya, bukan dari bagian tepi. Nah, ini biasanya bersama dengan perlekatan otot-otot yang ada di tulang sini ini. Sementara di bagian tepi ada yang khas, yakni lapisan ini kartilago. Ya, kalau di bagian diafisis tidak ada. Ya, demikian struktur anatomi dari tulang ini. Sekarang kita mempelajari tentang infeksi pada tulang. Jadi infeksi pada tulang ini dibedakan menjadi dua, osteomielitis di mana infeksinya ada di sumsum tulang belakang atau sumsum tulang panjang. Sementara yang spondilitis ini yang sumsum infeksi pada tulang belakang. Ya, jadi saya ulang. Jadi infeksi pada tulang biasanya pembicaraannya ada dua macam. Kalau menyebut osteomielitis itu infeksi pada tulang secara umum, di mana tulang-tulang tersebut terdapat sumsum di dalamnya. Myelum yaitu artinya sumsum. Osteo itu tulang, jadi tulang dan sumsumnya. Tetapi kalau disebut sebagai spondilitis, berarti ini khusus infeksi untuk tulang belakang. Biasanya spondilitis ini yang paling sering itu karena TBC tulang. Ini adalah salah satu contoh gambaran rongsen, ya, di mana tulang mengalami yang namanya osteomielitis. Ya,
Jadi infeksi jaringan tulang yang mencakup sumsum tulang atau korteks tulang, dan penyebabnya adalah bakteri piogenik. Bakteri piogenik artinya adalah bakteri yang memproduksi pernanahan, gitu ya, memproduksi pernanahan. Nah, osteomielitis ini juga bisa terjadi ya di tulang-tulang panjang kita. Ada dua macam, yang satu piogenik hematogen, yang satu lagi adalah tuberkulosis yang tadi sudah saya sebut. Kalau piogenik hematogen berarti kuman-kuman yang disebarkan oleh darah, ya biasanya gram positif. Kalau tuberkulosis adalah khusus Mycobacterium tuberculosa. Bagaimana terjadinya osteomielitis? Ada 3 cara. Yang pertama, hematogen tadi sudah disebut. Jadi infeksi karena penyebaran melalui darah, di mana fokus infeksinya itu berasal dari tempat lain. Contoh, seseorang yang mengalami tonsilitis, jadi infeksinya di daerah tonsil kemudian menyebar ke tulang. Orang yang mengalami infeksi gigi, giginya terinfeksi terus masuk ke tulang, atau masuk darah terus nanti mengenai tulang bagian mana. Atau semua aliran darah di mana dalam darah itu ada bakteri, kemudian bakteri itu berkembang di tulang, nah itulah yang namanya osteomielitis hematogen. Berikutnya, cara yang kedua adalah penyebaran langsung. Jadi, bakteri bisa memasuki tulang secara langsung. Nah, ini tentu kalau ada namanya port gantry, tempat atau pintu masuk. Misalnya terjadi patah tulang terbuka. Jadi, patah kemudian tulangnya keluar dari kulit, terus ini mengenai misalnya mengenai aspal, itu kuman masuk langsung. Makanya ini dari cedera traumatik atau dari luka tertembak misalnya, atau tertusuk benda tajam, ya senjata tajam, atau pembedahan. Nah, itu bisa menyebabkan penyebaran langsung. Berikutnya, infeksi dari jaringan lunak yang ada di dekatnya. Ini contoh, misalnya seorang mengalami miositis, jadi infeksi pada ini otot, kemudian otot itu kan nempel tulang, terus tulangnya ikut terinfeksi. Nah, seperti itu bisa terjadi. Kita bahas satu persatu osteomielitis piogenik hematogen. Kuman yang paling sering menyebabkan ini adalah Staphylococcus aureus. Kemudian juga ada Bacillus coli. Nah, ini gambarannya Staphylococcus aureus dan Bacillus coli. Kecuali Salmonella, osteomielitis hematogen biasanya bermanifestasi sebagai suatu penyakit demam sistemik akut yang disertai dengan gejala nyeri setempat, perasaan tidak enak, kemerahan, dan pembengkakan. Kita tahu kalau Salmonella itu karena orangnya sakit tipes duluan. Kemudian berikutnya osteomielitis tuberkulosis. Nah, ini lihat, ini suatu gambaran pemeriksaan namanya imaging dengan MRI, magnetic resonance imaging. Jadi
timbulnya secara tersembunyi dan cenderung mengenai rongga sendi. Ini dilihatnya seperti ini. Daerah yang sering kena adalah tulang-tulang panjang dari ekstremitas dan tulang belakang. Osteomielitis tuberkulosis dapat menyebabkan deformitas yang serius. Deformitas artinya bentuknya berubah. Apa yang terjadi? Yang terjadi bentuk kifosis. Kifosis adalah orangnya bongkok, ya. Jadi kita bisa lihat di punggungnya itu melengkung begitu, bongkok. Atau skoliosis. Skoliosis itu yang tulang belakangnya berkelok ke kanan dan ke kiri. Nah, ini terjadi karena ini destruksi dari tulang-tulang belakang ini, ruas-ruasnya ini, terus akhirnya posisi aksisnya itu berubah. Nah, sehingga terjadilah perubahan bentuk. Nah, ini gambarnya. Skoliosis itu bentuk S, ya. Lordosis itu seperti ini, apa namanya, lengkung ke depan. Kalau kifosis itu bungkuk. Ini bisa terjadi. Nah, secara etiologi, infeksi tulang paling banyak disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Paling banyak. Nah, ini bentuk kumannya seperti ini. Kemudian ada sedikit yang disebabkan karena Streptococcus, juga karena Haemophilus influenza, Salmonella typhosa atau Salmonella typhi, dan E. coli. Ini paling sedikit. Tanda dan gejala. Gejala umum akut, ya, demam, toksemia, dehidrasi. Kemudian di tempat tulang yang terkena itu ada berdenyut karena ada nanah yang tertekan, kemudian ada tanda-tanda abses dengan pembengkakan. Kalau diperiksa dengan 2 jari, namanya pemeriksaan bimanual, itu dipencet satu bisa dirasakan di jari yang lain. Itu namanya fluktuasi. Itu tanda khas terjadinya abses. Nah, ini contohnya, ya, di daerah seperti ini, kalau ini diperiksa, ini bahasa Jawanya itu kenyuk-kenyuk, ya. Ini karena terjadi pustulasi subperiosteal abses. Ya. Inilah cara terbentuknya, ini namanya osteomielitis. Ya. Pada waktu awal infeksi dia hanya di dalam tulang, periosteumnya masih utuh. Tapi kemudian dia jebol keluar, tetapi masih tertahan oleh periosteum, ya, sehingga penanahannya ada di bawah periosteum atau subperiosteal. Kemudian pada tahap lebih lanjut lagi, ini ada periosteum yang robek, kemudian penanahannya keluar dari kulit. Nah, jadi tampak klinisnya seperti ini. Ya. Kita lanjutkan. Patofisiologi. Tulang terinfeksi oleh bakteri melalui 3 jalur. Bisa hematogen, bisa melalui infeksi di dekatnya, atau secara langsung selama pembedahan. Reaksi inflamasi awal menyebabkan trombosis, iskemia, dan nekrosis tulang. Pus atau nanah mungkin menyebar ke bawah ke dalam rongga medula. Medula itu pertengahan sumsum, atau menyebabkan abses subperiosteal yang gambarnya tadi itu. Selanjutnya ada sekuestrasi. Sekuestrasi artinya ada tulang yang mati di dalam tulang. Nah, itu disebut sekuester. Nah, tapi di luar itu atau di bawah periosteum
itu terjadi pembentukan tulang baru. Nah, pembentukan tulang baru di bawah periosteum terus terangkat dan di sekitarnya mengalami granulasi, berlubang-lubang. Nah, terus ada sinus, sinus itu semacam rongga, dan akhirnya karena periosteumnya berlubang, maka pusnya itu keluar. Ya. Jadi nanahnya itu keluar. Kemudian pada metafisis tulang itu bisa terkena, dan kalau terkena ini ada resiko pertumbuhan tulangnya jadi terhambat. Ya, bahkan bisa seluruh tulang itu terkena dan tulangnya bisa mengalami patah, ya, patah patologis namanya. Kita lanjutkan tentang pemeriksaan laboratorium. Apa yang terjadi? Laju enap darahnya meningkat. Kemudian angka leukositnya juga meningkat. Ya, ini terjadi karena proses perlawanan tubuh ya terhadap infeksi tersebut. Ya, sehingga terjadi namanya leukositosis. Berikutnya bisa dilakukan ronsen. Apa yang terjadi dengan ronsen pada pasien tersebut? Menunjukkan pembengkakan jaringan lunak sampai 2 minggu, kemudian tampak bintik-bintik dekalsifikasi pada batang tulang yang kemudian dapat meluas dan diikuti oleh tanda-tanda pembentukan involucrum. Nanti kita lihat gambarnya. Ya. Untuk kasus tertentu bisa dilakukan scan, ya, scan tulang. Biasanya ini untuk memperjelas detail dari kerusakan yang terjadi yang belum teridentifikasi oleh pemeriksaan ronsen biasa. Terus untuk kasus tertentu dilakukan biopsi tulang. Misalnya yang sangat menaun, lama sekali nggak sembuh-sembuh, dibiopsi, terus dikultur, kulturnya ditanam supaya bakterinya tumbuh dan bisa diketahui jenis bakterinya itu apa. Terus bisa ditentukan juga kalau jenis bakteri seperti itu pengobatannya apa. Nah, ini gambar destruksi dari suatu tulang. Ya, lihat ini garis tulangnya tiba-tiba geser ke sana. Berarti ini patah tulangnya. Jadi ujung dari ibu jari kaki, ya, ini patah di sini. Jadi terjadi destruksi bagian proksima dan terminal dari ibu jari, ya, kaki. Oleh karena terjadi osteomyelitis ini di sini. Ya. Ini juga kemungkinan yang disebut sebagai fraktur patologis tadi terjadi akibat dari infeksi yang menaun. Kemudian ada involucrum. Involucrum itu periosteum yang bereaksi terhadap kondisi infeksi seperti ini. Ya. Ini terjadi. Kalau squastrum itu jaringan rusak atau mati yang masih berada di dalam tulang. Jadi kayak terperangkap gitu. Nah, terus lama-lama rusak dan menjadi kayak rongga, itu yang disebut dengan kloaka, ya. Seperti itu. Nah, kalau dilakukan pemeriksaan MRI, magnetic resonance, maka akan terjadi kondisi kelainan di tulangnya maupun di sumsum tulangnya.
ini osteomielitis dengan kerusakan pada tulang metatarsal kedua. Ini enggak terlalu jelas ya. Ini tulang, ini ibu jari, terus ini metatarsal. Nah, ini kan beda dengan yang sebelahnya. Ya, ini kaput metatarsal 2. Yang ini masih halus, yang ini udah rusak. Ya. Terus ada pembentukan tadi itu, involucrum tadi itu. Ya. Ini karakteristik yang khas pada kondisi osteomielitis. Bagaimana kalau itu terjadi? Sasaran awal adalah bagaimana mengontrol dan menghilangkan proses infeksi. Imobilisasi area yang sakit, kan biasanya sakit, perlu misalnya di spalek ya, atau di arm sling gitu. Terus direndam dengan NaCl hangat selama 20 menit beberapa kali sehari. Terus dilakukan kultur darah tadi itu. Darah bisa diambil terus ditanam, ada bakteri apa. Di situ juga sekaligus ada pemeriksaan namanya sensitivitas. Jadi kultur dan sensitivitas itu jadi satu pemeriksaan. Nah, terus berdasarkan hasil kultur tersebut dilakukan pemberian antibiotika intravena sampai dengan lukanya atau osteomielitisnya sembuh. Nah, kalau pasiennya sudah dipulangkan, antibiotiknya diganti dengan peroral, ya. Bahkan bisa diteruskan sampai 3 bulan. Kemudian pasien bisa menjalani pembedahan jika dengan antibiotik itu tidak memberi respon yang baik, ya, atau perlu dilakukan double treatment dengan 2 antibiotika. Berikutnya istilah radang atau inflamasi, yakni reaksi lokal jaringan hidup terhadap jejas yang terjadi. Dengan cara apa? Memobilisasi semua bentuk pertahanan tubuh berupa reaksi vaskular, neurologik, humoral, dan selular. Vaskular misalnya terjadi vasodilatasi, ya, sehingga biasanya tempat yang inflamasi itu merah karena di situ ada timbunan darah. Neurologik misalnya nyeri atau panas, ya, sebagai reaksi tubuh supaya tubuh melakukan respon terhadap adanya proses tersebut. Kemudian humoral itu imunitas, sel B, selular itu imunitas limfosit, ya. Humoral itu hormonal, selular itu limfosit. Nah, kalau dalam bahasa sehari-hari kita memeriksa pasien, biasanya ada 5 tanda kardinal radang. Ya. 5 tanda kardinal radang. Kardinal artinya penting, pokok. Kalor itu namanya, nama lain dari panas. Kalor. Oh iya betul ya, panas ya. Dolor itu nyeri. Rubor itu kemerah-merahan, tumor itu benjolan, fungsiolesa itu fungsinya menjadi terganggu. Bahkan misalnya sendi itu jadi nggak bisa bergerak, ya itu namanya fungsiolesa. Etiologi radang bisa karena infeksi seperti yang terjadi tadi pada osteomielitis, bisa karena chemical agent, bisa karena physical agent, bisa jaringan nekrotik, bisa reaksi imunologi. Sebenarnya reaksi inflamasi ini punya tujuan. Apa? Menahan atau memisahkan jejas. Jadi misalnya
ada iritasi kronis, ya, misalnya kalau yang paling mudah untuk contoh ya, orang pakai sepatu, sepatunya sesak, kemudian merah, sakit, itu kan maksudnya biar udah nggak dipakai lagi gitu, itu contohnya. Atau menghancurkan organisme, jadi dimasuki organisme, diserang, terus terjadi reaksi inflamasi supaya organismenya hancur. Atau ada toksin yang masuk, dilawan oleh reaksi inflamasi supaya tidak berefek lebih lanjut terhadap tubuh secara menyeluruh. Atau untuk mencapai penyembuhan dan perbaikan, ya. Jadi misalnya jaringan yang diiris atau teriris luka itu biasa mengalami inflamasi. Supaya apa? Vasodilatasi, supaya sel-sel darah banyak yang ke situ membawa makanan, membawa oksigen, membawa obat. Nah, seperti itu. Itu untuk mencapai penyembuhan dan perbaikan. Jadi inflamasi itu bukan hal yang jelek sebetulnya. Ya. Nah, yang buruk atau yang jelek atau yang perlu diatasi kalau radang itu menimbulkan hal-hal yang merugikan. Misalnya hipersensitivitas. Namanya juga hiper, ya. Kata hipersensitivitas itu kalau lebih mudahnya dipahami alergi, ya. Alergi ada yang ringan, ada yang berat. Yang ringan contoh sehari-hari kayak bintul-bintul ya, urtikaria itu hipersensitivitas. Tapi yang berat bisa sampai shock, kardiogenik misalnya. Itu reaksi hipersensitivitas itu mengancam jiwa kalau sampai terjadi shock. Nah, itu reaksi hipersensitivitas yang mengancam jiwa. Shock bisa neurogenik, bisa hemoragik, ya. Nah, bisa septik, ya, seperti itu. Kemudian menimbulkan kerusakan organ yang progresif. Ya, kita tahu contoh yang terkenal sehari-hari dialami, usus buntu yang meradang, dinding usus buntunya itu menebal, kemudian terjadi gangguan aliran limfe dan gangguan aliran lumen. Akhirnya usus buntunya membengkak, bahkan bisa sampai nekrosis pecah, terjadi peritonitis, nah, kerusakan organ. Itu pembentukan jaringan parut. Ya, misalnya orang yang bakat keloid itu hanya disontek, zaman dulu namanya cacar ya. Itu lengannya langsung jendol gitu. Nah, terjadi namanya hiperkalus. Terus habis itu bisa jadi keloid. Itu radang, basisnya radang tapi menimbulkan hal-hal yang merugikan. Kemudian ada juga radang setelah jejas. Setelah jejas, misalnya orang terbentur, ya, itu di situ bengkakan biasa, ya, di lokasi radang itu seperti itu, karena dikhawatirkan ini ada entah kuman, entah benda asing. Nah, ini ditujukan untuk melawan, misalnya ada benda asing, ada kuman, terutama seleukosit, fagosit, neutrofil, ya, akrofag, itu langsung menerkam kira-kira gitulah. Terus juga terbentuknya antibodi. Antibodi tubuh terjadi ketika ada reaksi peradangan. Kemudian edem. Edem itu bengkak sama ya. Itu tujuannya untuk menetralkan atau mencairkan iritan. Jadi kita tahu di reaksi peradangan terutama yang ada benda asing, kadarnya di situ tinggi, kalau terjadi udem terus kadarnya kan menurun. Ya, ibaratnya kalau ada gelas dikasih gula kemanisan gitu, supaya tidak kemanisan kan gulanya nggak mungkin diambil, tapi dikasih air. Nah, itu maksudnya seperti itu.
Kemudian berikutnya membatasi perluasan radang dengan membentuk fibrin jaringan granulasi berakhir dengan fibrosis. Seakan-akan ini melokalisir gitu ya. Terjadi sesuatu ya udahlah biar di situ biar nggak nyebar kemana-mana. Nah, pada akhirnya terus terjadi penyembuhan. Kita detailkan satu persatu bagaimana perubahan vaskuler atau hemodinamik yang terjadi. Satu, dilatasi arteriolae, jadi pembuluh darah kecil-kecil itu mengalami dilatasi. Ya. Meskipun sebelumnya ketika pas terjadi itu sempat vasokonstriksi, menyempit tapi kemudian melebar. Nah, kalau arteriola melebar, aliran darah meningkat, ya ujung-ujung kapiler terbuka, permeabilitas vaskuler meningkat, cairan plasmanya keluar. Nah, disitulah proses ya terjadinya kemudian apa tadi pembengkakan, terus keluarnya sel-sel fagosit, terus melakukan aksi, misalnya harus menangkap bakteri dan seterusnya tadi itu. Berikutnya bisa sampai terjadi istilah kebocoran vaskuler pada radang akut. Kenapa? Karena terjadi kontraksi dari endotel, ada gap ya, antar sel, ya. Gapnya itu rusak, ya, karena jejas langsung juga bisa, ya. Terus sel-sel itu keluar gitu, bocor gitu. Jadi sel-sel darahnya itu keluar, itu bisa terjadi. Ya. Jadi karena dinding dari endotel itu adalah sel yang melapisi bagian dalam dari pembuluh darah. Rusak, terjadi darahnya bisa keluar dari pembuluhnya. Itu yang dimaksud dengan kebocoran. Ini mungkin ilustrasinya seperti ini. Jadi ini pembuluh darah, ini sel endotel, ya. Selnya ada yang lisis, ini rusak. Jadi harusnya itu dia bisa menahan, tapi karena dia rusak nggak bisa menahan, bahkan rusaknya lebih parah, akhirnya pembuluh darahnya cairan di dalam darahnya bisa keluar. Itu jadi istilah sitoskeleton itu adalah cangkang daripada sel endotel tersebut mengalami kerusakan. Ya, ini penyebabnya adalah mediator chemis, ya. Ini contohnya cytokine, ya, histamin, leukotrin dan seterusnya. Berikutnya permeabilitas itu meningkat. Mengapa? Ya, ini ditujukan untuk ini supaya terutama sel-sel yang besar ini bisa berperan. Nah, ini biasanya permeabilitas ini meningkat terjadi di daerah venula. Venula itu vena-vena yang kecil, ya. Kalau arteri yang kecil arteriola. Nah, peristiwa yang penting, mari kita lihat. Dimulai dari perubahan aliran dan kaliber fasa, yakni vasokonstriksi tadi yang saya terangkan begitu terjadi. Pertamanya vasokonstriksi sementara, tapi langsung diikuti vasodilatasi. Kemudian aliran darah meningkat, terjadi kemerahan, kalau diraba itu hangat gitu. Nah, sirkulasinya melambat dan permeabilitas vaskulernya meningkat. Terjadilah stasis. Stasis itu pembendungan. Terus marginasi leukosit dan cairan keluar. Ya, tadi kebocoran tadi, terjadilah yang namanya bengkak atau udem. Nah, akibat kebocoran itu dan terus meningkat karena tekanan hidrostatik dan tekanan koloid. Nah, disitulah
proses radang menjadi bertanda 5 tadi itu, ya. Kalor, dolor, rubor, ya, tumor, dan fungsio lesa. Nah, sekarang kita pelajari tentang mediator kimia pada radang. Maksudnya mediator kimia adalah ketika ada injury, sel itu mengeluarkan substansi tertentu yang itu menjadi sinyal bagi lingkungannya dan bagi seluruh tubuh ketika itu beredar bahwa terjadi sesuatu gitu. Nah, jadi responnya itu awalnya itu diawali dari sel. Sel mengeluarkan mediator kimia, kemudian nanti masuk ke hepar, ke hati, direspon. Nah, contohnya begini. Apa yang dikeluarkan? Misalnya histamin, serotonin, enzim-enzim lisosomal, ya. Ini sumbernya ya, dari sel mas, basofil, dan seterusnya. Nah, terus ada juga mediator yang lain. Ada prostaglandin, leukotriene, terus PAF, kemudian activated oxygen species, NO, cytokines, ya. Ya. Nah, ini semua nanti bisa menyebabkan hepar atau hati itu mengeluarkan responnya. Misalnya dia mengaktifkan faktor 12. Dia mengaktifkan komplement, ya, CA3 dan seterusnya. Ini semua terjadi sebagai reaksi rentetan dari reaksi peradangan. Nah, urutannya yang pertama tadi ada jejas, ya, terjadi vasokonstriksi, diikuti vasodilatasi, eksudasi lokal, terus permeabilitas vaskuler meningkat, terus kembali normal. Ini jejas yang ringan dan sebentar. Tapi ada jejas yang berat dan lama. Ya, apa yang terjadi? Ini bisa cepat sekali, ya, langsung vasodilatasi, stagnasi, marginasi leukosis, langsung emigrasi leukosit, bengkaknya juga cepat gitu, cepat sekali. Nah, ini gambaran dari bagaimana leukosit itu bisa berpindah. Ya, perhatikan yang kuning-kuning ini ibaratnya ini adalah dinding pembuluh darah, oke? Terus yang sebelah atas ini adalah kondisi di dalam pembuluh darah, sementara yang luar ini kondisi di luar pembuluh darah. Diawali dari adanya stimulus, ya misalnya tersengat panas atau ketusuk suatu benda, ya, dia akan mengenai pembuluh darah. Terus di dalam pembuluh darah ini akan merespon dengan mengeluarkan tadi mediator kimia macam-macam tadi. Nah, dan salah satunya efek yang terjadi adalah ini, sel darah putih terus keluar gitu. Nah, keluar mencari stimulus tadi itu. Maksudnya kalau ini kecil langsung dimakan, itu namanya fagositosis. Nah, jadi seperti ini gambarannya. Kemudian ini adalah satu gambar satu sel darah putih, ya, sel darah putih. Di mana di dalam sel darah putih ini ada berbagai macam reseptor, ada berbagai macam lisosom, ya, jadi granul-granul yang pada waktunya dibutuhkan itu bisa dikeluarkan keluar dari sel tersebut, ya. Terus ada pompa-pompa aktif di membran yang akan aktif sesuai dengan kebutuhan. Bahkan ada satu tempat, ya, atau satu kemampuan
bagi sel darah putih untuk merubah bentuknya. Kalau adik-adik ingat yang namanya amuba zaman SMA dulu, amuba itu makhluk bersel satu yang bisa berubah bentuknya dari bulat menjadi pipih, ya, dari pipih lebar menjadi pipih yang kecil memanjang. Itu yang ditujukan atau dimaksudkan supaya sel darah putih ini bisa melewati celah-celah. Nah, ketika menjulur, ini yang disebut dengan pseudopod, ya, kaki palsu. Jadi seakan-akan ini tempat untuk menjulur. Itulah yang terjadi pada leukosit, ya, dengan rangsang tertentu, maka dia kemudian melakukan aktivitasnya berupa yang namanya tadi migrasi dari pembuluh darah melalui mekanisme pseudopodia. Jadi ini namanya amoeboid movement, ya. Ini kegerakan yang seperti amoeba. Bagaimana dengan radang akut? Radang akut ditandai dengan terbentuknya eksudat. Nah, eksudat ini terjadi dengan ciri khas ada protein yang tinggi. Tapi kalau proteinnya tidak tinggi namanya transudat. Biasanya eksudat itu karena bakteri-bakteri biogenik. Kalau transudat itu reaksi radang akut yang steril, yang non-infeksius. Ya. Kemudian ada edem, terus ada pus, ya, nanah. Pus itu bahasa lain dari nanah. yakni eksudat radang purulen yang kaya dengan leukosit dan debris sel. Jadi sebetulnya pus itu, nanah itu adalah sel-sel darah putih dan jaringan yang rusak yang bercampur jadi satu. Ya, jadi dengan demikian kita belajar bahwa tanda radang akut, ya, itu seperti yang 5 tanda kardinal tadi. Nah, sekarang tinggal jenisnya. Jenis itu ada yang serosa, ada yang fibrinosa, ada yang kataral. Jadi tingkat awal, radang awal itu ada eksudat yang encer, leukositnya sedikit. Kemudian fibrinosa itu kaya fibrin, kontak dengan permukaan itu membentuk kerangka fibrin. Ini yang paling sering terjadi ketika ada peritonitis kemudian dibuka dalam perut itu seluruh ususnya itu sudah dilapisi kayak nanah gitu. Nah, itulah fibrin. Kemudian kataral itu terjadi khas pada selaput lendir, di mana ada produksi lendir yang berlebihan, kemudian membentuk eksudat protein dan fibrin. Terus yang keempat ada supuratif, ini eksudat yang purulen, ya, yang penanahan tadi itu, karena ini sudah terjadi perlawanan leukosit dan bakteri, ya, juga jaringan-jaringan yang sudah rusak, maka pus, ya, nanah itu khas sekali, ya, bentuknya seperti susu kental gitu. Terus ada pseudomembranosa. Jadi fibrin yang tadi saya ceritakan itu bisa makin tebal, bahkan bisa terbentuk seperti selaput. Nah, itu pseudomembran, selaput yang palsu. Tapi juga ada radang yang hemoragik, radang yang eksudatif dan mengeluarkan darah yang banyak. Ini kira-kira jika dilakukan pemeriksaan dengan mikroskop, kita lihat, ya, ini inflamasi serosa, ini fibrinosa, ini supuratif, ya, ini terjadi banyak leukosit yang ada di sini dan juga debris-debris, jadi jaringan mati seperti ini. Nah, sementara di sini ada ulcerasi. Ulcerasi artinya ulkus. Lihat ini adalah mukosa yang normal, ini mukosa yang normal seperti ini.
Ini membrana basalis, ini membrana basalis. Putus di sini. Nggak ada lagi mukosa. Nah, ini namanya ulkus. Jadi bentuk foto asli klinisnya ya ada luka gitu. Ulcer, koreng. Pola morfologik radang, ya, ini bagaimana suatu ulkus itu terbentuk, ya, dan ini terus-menerus mengalami apa ya namanya lingkaran gitu ya. Kalau tidak ada penyembuhan, maka terus jadi ulkus pun makin lebar. Ini contoh saja, misalnya nih, mulainya dari luka bakar, ya misalnya, terus terjadi radang fibrinosa, perikarditis, terus ya ulkus, ya terus seperti ini terusnya. Tapi kalau nanti ada penyembuhan, ya akan menyembuh di satu tempat, misalnya di mana terus terjadi ulkusnya juga tertutup, ya lukanya jadi sembuh. Terus ini jadi kalau ada istilah radang itu dari sisi ditinjau waktu terjadinya itu bisa disebut akut, bisa disebut subkronik. Dari sisi apa yang diproduksi bisa eksudatif, bisa supuratif, kayak gitu. Kemudian kalau radang akut tidak teratasi menjadi subkronik, tidak teratasi lagi jadi radang kronik. Nah, kalau kronik nanti terus proliferatif, ini jaringannya terlibat. Di situ secara seluler banyak limfosit, banyak makrofag. Nah, ini bisa terjadi di berbagai tempat, ya, di sumsum tulang belakang, darah, jaringan, ini semuanya terlibat. Kita tahu bahwa produksi komponen darah kita ini didominasi oleh aktivitas sumsum tulang belakang. Meskipun di sumsum tulang panjang juga ada. Ya, jadi kalau itu terjadi, maka dia akan berusaha untuk mengimbangi, artinya kebutuhan sel-sel darah yang baru itu diproduksi oleh sumsum tulang belakang. Awalnya monosit, kemudian jadi makrofag, kemudian makrofag yang aktif di jaringan itu berfungsi dalam melakukan fagositosis, ya. Ini bisa di sel-sel saraf, bisa di hepar, bisa di paru, ya. Ya, ini mungkin kalau kita mau mengenal lebih jauh tentang makrofag. Jadi di sumsum tulang bentuknya seperti ini, di dalam darah seperti ini. Kalau sudah di jaringan itu sudah beda bentuknya. Ya, ini seperti ini. Kita tahu stem cell yang ada di sumsum tulang itu adalah sel yang masih namanya pluripoten, artinya selnya sama, bisa berubah atau berdiferensiasi menjadi bentuk apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Sekarang radang kronis, ya. Radang kronis itu juga hampir sama dengan radang akut, jadi ada serosa, fibrotik, supuratif, dan ada granulomatosa. Ini yang khas, ini yang tidak terjadi pada radang akut. Ya, kalau yang 3 ini terjadi, tapi yang 4 granulomatosa artinya pembentukan satu jaringan yang seperti jaringan baru. Jadi kalau sudah kronis, mungkin bisa dibayangkan apa ya? Bisa dibayangkan yang sering terjadi itu, mohon maaf,
Adik-adik bisa membayangkan weng-wengen ya, maksudnya apa ya? Kuku, nah, kuku jempol kaki yang mengalami paronisia ya, paronisia di sela-sela antara kuku dan kulit di jempol kaki biasanya. Itu kemudian lama-lama awalnya cuma bengkak, nyeri, lama-lama terus di sela-selanya itu ada muncul jaringan kemerahan itu. Nah, itu yang namanya granuloma. Sudah sekian lama nggak sembuh-sembuh, nggak diatasi, terjadilah lesi proliferatif. Jadi malah terbentuk seperti jaringan yang tumbuh. Nah, betapa peran makrofag dan limfosit itu sangat penting di dalam radang kronis. Ya, dia secara berputar tadi itu, ini makrofag, ini limfosit. Limfosit mengaktifkan diri, terus keluar mediator, mediator merangsang makrofag, makrofag aktif juga mengeluarkan mediator, ya tambah lagi limfosit dirangsang. Jadi betul-betul ini seperti lingkaran tadi. Kalau sudah terjadi yang namanya reaksi radang. Sekarang apa itu fagositosis? Jadi fagositosis adalah proses suatu benda asing itu dimakan seakan-akan. Mudahnya gitu aja lah, dimakan. Nih kita lihat gambarnya langsung. Ya. Ini ada benda asing, kemudian ini makrofag yang mendekati, dikenalilah benda itu, terus ditarik. Begitu ditarik, ini tadi yang mekanisme seperti pseudopod tadi, terus diraih, terus dicaplok. Begitu dicaplok, masuk ke dalam sel makrofag, terus di dalam makrofag itu dilakukan namanya proses degradasi. Ya, terjadilah yang namanya fagosit fakul ya, jadi dihancurkan di dalam sel fagosit tersebut. Ya, berikutnya ini adalah suatu contoh gambaran radang kronis di paru. Ini mohon maaf kalau gambarnya tidak begitu jelas ya. Ini adalah paru-paru yang dengan alveoli yang normal, tapi kemudian diganti oleh satu epitel yang bentuknya kuboid. Ya. Sementara di sisi lain, jadi ini kan kita lihat kayak kosong gitu karena dia berfungsi untuk mengembang kempis pertukaran udara, oksigen dan CO2. Tapi di satu tempat yang lain, lihat di sini, ini ada inflamasi yang kronis, yang sampai seluruh alveolus itu penuh, tidak ada rongga kosongnya. Nah, inilah gambaran. Jadi terjadinya satu inflamasi kronis di dalam paru-paru. Terjadi fibrosis ya, jadi bentuknya jaringan-jaringan ikat, ya. Bukan lagi epitel yang normal seperti ini. Nah, kalau radang granulomastosa, ini contoh pada TBC. Coba bedakan, saya balik slide-nya ya. Kalau di sini adalah sel-sel yang masih normal, artinya ini ada inti sel, ada sitoplasma. Jadi yang gelap-gelap ini, titik-titik ini adalah inti sel yang masih hidup normal. Ya. Tetapi lihat di granulomastosa, di sini tidak ada sel-selnya, nggak ada, hanya ada yang padat saja. Ini yang disebut dengan kaseosa atau nekrosis perkejuan. Ya, ini daerah seperti ini disebut dengan tuberkel epiteloid. Ya. Terus di sana sini terjadi atau terbentuk satu sel raksasa yang disebut dengan Langhans. Ya, ini ciri khas untuk radang TBC seperti ini.
Berikutnya tentang penyembuhan luka. Jadi penyembuhan itu ada primer, primary intentionem, ada secondary intentionem. Penyembuhan luka primer, jadi luka-luka yang kecil, ya, tidak ada infeksi, maka ini bisa menyembuh, tidak ada parut dan kulit seperti menjadi normal kembali. Tetapi sebaliknya, untuk penyembuhan sekunder di mana nekrosisnya itu luas, bahkan ada infak itu ada kematian jaringan, ulkusnya yang besar, ada abses. Nah, ini nanti terjadi penyembuhan primer. Ya, dengan jaringan parut yang luas bahkan sampai mengkerut, bahkan bisa terjadi gangguan fungsi. Ya. Faktor-faktor penting dalam mekanisme penyembuhan sel yang pertama adalah growth factor atau faktor pertumbuhan. Yang kedua adalah interaksi sel dengan matriks. Yang ketiga adalah sintesis matriks ekstraseluler dan kolagen. Ya, ini penting dalam penyembuhan. Terus bagaimana itu bisa terjadi? Jadi sel-sel yang mati atau rusak akibat jejas, ya, itu diganti oleh sel-sel yang sama yang ada di sekitarnya. Kemudian terjadi yang namanya remodeling atau terjadi reparasi, ya, dengan penyembuhan dengan cara itu penggantian jaringan. Pokoknya yang sesuai. Kalau epitel ya epitel, ya. Kalau matrik, matrik. Kalau kuboid, kalau misalnya epitelnya kompleks ya jadi kompleks seperti itu. 3 kelompok sel yang berdaya regenerasi tinggi, ya, itu ada sel yang labil, cepat sekali. Epitel, jadi begitu rusak dia cepat, ya. Kulit, selaput lendir kayak gitu cepat. Darah. Tapi ada yang lambat. Misalnya kalau hati rusak, itu di jaringan ikat rusak itu lambat. Bahkan ada yang permanen, artinya dia kalau rusak hampir tidak terjadi penggantian. Itu misalnya di saraf, di otot, ya, dan di jantung. Itu seperti itu. Ya, jadi sekali lagi kalau rusak mati, kalau labil itu langsung cepat diganti. Kalau stabil ya diganti tapi lambat, ya. Nah, terus kalau yang permanen itu hampir tidak ada. Ginjal juga termasuk itu, makanya orang banyak sekali yang menderita sakit gagal ginjal. Bagaimana kemudian perbaikannya? Perbaikannya diganti dengan fibroblas dan neovaskularisasi. Fibroblas mengeluarkan kolagen dan matriks ekstraseluler. Ya, kemudian myofibroblas dan terjadi yang namanya kontraksi luka. Jadi misalnya ada luka itu terus menyempit, ya, penyembuhannya itu menyempit, itu terjadinya seperti itu. Terus ada neovaskularisasi. Neovaskularisasi artinya pembentukan pembuluh darah baru. Ya, jadi tubuh kita itu punya kemampuan untuk menunjang penyembuhan yang cepat, itu dibuatlah pembuluh darah baru. Jadi kalau diibaratkan ada satu kerusakan di sebuah daerah, kemudian daerah itu sulit dijangkau, terus dibikin jalan baru, ya. Jadi bisa diakses ke sana. Nah, langkah-langkahnya adalah
dimulai dari degradasi enzimatik, pembuluh darah induk, terus migrasi sel endotel, terus proliferasi sel endotel, diakhiri dengan maturasi dan organisasi kapiler. Ya, berikutnya bagaimana radang bisa resolusi, bisa sembuh. Ya, lagi-lagi darah diperankan oleh monosit, neutrofil, ya, kemudian cairan limfe, ya semuanya bekerja sama. Ya, jadi asal penyebabnya itu diatasi, ya dalam hal ini dimakan ya, terus ada debris, terus nanti debrisnya rusak, nanti sebagian dialirkan lewat pembuluh limfa yang besar-besar ya, yang lain berubah menjadi nanah ya. Kalau penyebabnya berhenti, maka proses radangnya juga berhenti. Intinya seperti itu. Ya. Jadi mekanismenya sudah jelas. Kemudian begini, populasi sel di dalam tubuh itu selalu sama, dalam arti selalu dipertahankan. Ya, jumlahnya seberapa itu selalu dipertahankan. Misalnya sel kulit itu yang bagian basal, bagian dasar itu berkembang, tapi yang bagian permukaan mati. Terus yang di dasar itu berkembang, yang permukaan mati. Terus begitu. Itu terus seimbang dipertahankan. Nah, proses kematian itu sudah terprogram. Dalam istilah patologi disebut apoptosis. Apoptosis adalah kematian sel yang terprogram. Inilah mekanisme mempertahankan jumlah sel supaya tetap stabil. Jadi kulit itu tidak makin lama makin tebal, tapi juga tidak makin lama makin tipis, tapi terus dipertahankan. Itu ada mekanismenya. Ya, jadi mekanismenya ya dengan siklus sel dan potensial proliferasi. Yang ini sudah ada aturannya atau sudah terprogram. Jadi setiap sel itu ada inti sel, yang di dalam inti itu sudah ada programnya menjalani siklusnya ya. Masih ingat ya, siklus G0, G1, S, G2, M ya, itu seperti itu. Ya, ini berbeda-beda antar sel epidermis yang tadi itu, sel labil, sel stabil, dan sel yang ketiga ini permanen. Ini beda-beda ya, siklusnya beda-beda. Ini mungkin gambaran tentang bagaimana satu sel, ini yang biru putih, ini adalah gambaran dari membran sel. Kemudian di sini adalah inti sel. Nah, tentu antara membran dan inti adalah sitoplasma. Kemudian ini yang namanya reseptor, ya, atau sering juga disebut pompa. Ya, ini adalah jalur-jalur yang bisa dimanfaatkan oleh sel untuk menjalankan metabolismenya. Ya, ini bagaimana signaling ya. Jadi sel endokrin memberi sinyal, kemudian disekresi, kemudian hasil sekresinya mempengaruhi sel yang di dekatnya, sel yang di dekatnya bereaksi, ya seperti itu. Ya, secara umum itu terjadi. Ya, ini tabel yang menunjukkan betapa banyak growth factor atau faktor pertumbuhan yang bisa mempengaruhi, ya tergantung apa yang dibutuhkan untuk tumbuh, bisa di epidermis, bisa di sel-sel darah, fibroblas, dan seterusnya ya. Ini adalah bagaimana suatu sel itu punya kemampuan untuk berdiferensiasi,
untuk motilitas, ya, bergerak, ya, yang semuanya ditujukan dalam rangka perannya membantu yang namanya metabolisme sel. Ya, jadi ini tadi, ini adalah nukleus, ini adalah membran sel, terus ini cara sel-sel berkomunikasi dan saling merespon lingkungannya dengan apa yang bisa dilakukan oleh sel tersebut. Apakah dia berproliferasi, artinya memperbanyak diri, atau berdiferensiasi, artinya mengkhususkan, misalnya tadi dari monosit menjadi leukosit, atau menjadi neutrofil, ya, atau menjadi makrofag, nah, kayak tadi. Nah, ini yang berperan dalam penyembuhan. Ternyata tipe kolagen itu ada 9, ya, banyak sekali dengan karakternya masing-masing dan dengan distribusinya masing-masing. Contoh yang paling terkenal yang orang-orang pakai untuk filler di kulit, ya, supaya anti kerut, ya, itu adalah kolagen tipe 1 yang memang itu 80% ada di kulit, ya. Di tulang juga banyak, makanya kadang-kadang bahan yang dipakai adalah kulit atau tulang dari binatang yang kemudian diekstraksi dan seterusnya. Ya, sintesis kolagen, ya, ya, ini secara teoritis berasal dari prokolagen terus menjadi kolagen, ya, sintesisnya terjadi di dalam sitoplasma. Ya, setelah sel itu diberi sinyal untuk membuat, kemudian dibuat dan terus ada waktunya dikeluarkan. Ya, kemudian ada adhesive glycoproteins dan integrins. Nah, ini sangat molekuler, ya. Silahkan nanti kalau kepengen memperdalam, silahkan. Intinya apa? Dalam berbagai fungsi sel itu kena jejas, kemudian harus menyembuhkan diri, maka ya komponen molekul inilah yang diperlukan dalam proses tersebut. Jadi ini nama-nama kimia, ya. Ada acellular matrix, ya. Ada RGD, ya, di arginin glisin aspartit. Ini semua dibutuhkan seakan-akan kalau disebut sebagai lem, ya, lem. Jadi kita tahu penyembuhan itu membutuhkan zat-zat tersebut. Ya, bagaimana integrin ini bisa memediasi proses di ekstraseluler, ya. Di ini membran sel, kemudian ini adalah sitoplasma, kemudian ini molekul-molekulnya, ya. Jadi seakan-akan ini ada sinyal, kemudian ini ditangkap, terus terjadi aksi di dalamnya. Terus ada proteoglikan, ini juga fungsinya sangat dibutuhkan untuk mekanisme seluler, ya. Terus ada proses repair yang dilakukan oleh jaringan ikat yang tadi sudah di depan disebut, ini ringkasannya kira-kira gitu. Angiogenesis tadi, ya, pembentukan pembuluh darah baru, kemudian migrasi fibroblas dan proliferasi, kemudian ekstraseluler matriks tadi itu dideposit banyak-banyak, terus terjadi maturasi jaringan. Nah, jadi hasil akhirnya nanti berupa granulasi. Ya, granulasi. Memang granulasi itu kalau diterjemahkan letter luck artinya jaringan parut, ya. Jadi granulasi. Sebetulnya itu adalah ekstraseluler matriks yang berkumpul. Yang berkumpul. Kemudian berikutnya ini angiogenesis. Jadi angiogenesis itu
ini misalnya pembuluh darah yang lama, kemudian ini ada jejas di daerah sini, terus kan jejas itu kan melukai pembuluh darah. Setelah melukai pembuluh darah, terus terjadilah ini endotel yang keluar, kemudian berkembang, terus begitu mengikuti mengikuti jejas yang ada di sana. Ya, jadi prosesnya seperti yang digambarkan persis ini ya, ada proteolisis, migrasi, proliferasi, terus terbentuk lumen. Ini kalau sudah ada lumen berarti darah sudah mengalir ke sana. Nah, kita lanjutkan tentang regulasi dari pembentukan pembuluh darah. Jadi seperti yang tadi sudah diterangkan, ternyata proses penyembuhan luka itu memang sangat ditentukan oleh bagaimana respon pembuluh darah ini untuk melakukan penyembuhan luka. Kita tahu bahwa pembuluh darah itu dibentuk oleh namanya endotel ya, selongsongnya itu endotel. Dan endotel itu dihasilkan oleh sel stem yang disebut angioblast. Nah, ketika angioblast itu terinduksi oleh satu proses yakni mediator kemis akibat injuri, terjadilah vaskulogenesis, jadi terbentuk baru kemudian membentuk tubulus ataupun bumbung ya, saluran, hingga terbentuknya pembuluh darah baru, bahkan anyaman dari pembuluh darah, baik itu arteriola dari arteri atau venula dari vena, yang ketemu tentu membentuk yang namanya kapiler. Nah, ini semua dipengaruhi oleh adanya growth factor yang banyak diproduksi tentu oleh hati ya, ketika tadi itu mediator kemis dikeluarkan kemudian bisa merangsang jaringan seluruh tubuh secara serempak untuk bersama-sama mengadakan yakni penyembuhan terhadap injuri yang terjadi. Nah, ini ada istilah matriks metaloproteinase yang ini diatur sedemikian rupa sehingga terjadi yang namanya remodeling jaringan. Coba lihat bagannya. Ada stimulasi, ada inhibisi. Ya, ini mediator kimianya ya ada sendiri-sendiri. Ini mempengaruhi, ya, saling mempengaruhi. Artinya ya ibaratnya yang satu memacu, yang satu menghambat. Sampai semua proses itu terjadi, ya. Prokolagenesis. Terus terjadi sampai kolagenesis, terus terjadi sampai di sini terbentuk jaringan yang cukup. Jadi matrik-matrik ekstraseluler itu terbentuk sehingga tubuh yang tadinya misalnya luka itu tertutup. Ya. Nah, itulah yang namanya remodeling. Dan berhenti sampai di situ. Tidak kemudian prosesnya berlanjut, padahal ini sudah tertutup. Nah, nanti mesti ada masalah kalau itu terjadi. Jadi ringkasannya bahwa penyembuhan luka itu memang sangat kompleks, tapi urut-urutannya itu begitu teratur, ya. Dan itu memang meliputi banyak proses. Yang mengawali tentu adanya injuri, dan injuri ini direspon oleh tubuh. Respon pertama itu sebagai respon inflamasi akut, yang ini menjadi pemicu proses-proses berikutnya karena menghasilkan mediator kemis
yang dilepaskan ke darah, ya, yang ditujukan untuk regenerasi sel-sel parenkim yang rusak. Ya. Nanti ada migrasi, proliferasi jaringan-jaringan yang rusak, ada sintesis, ekstraseluler matrik, ya, protein, terus remodeling, ya, sampai pelagenasi dan akuisisi kekuatan dari luka itu tadi. Ya. Ini mungkin gambaran dari bagaimana proses penyembuhan luka itu terjadi. Ini yang gambar sebelah kiri adalah penyembuhan primer, sementara gambar yang kanan itu penyembuhan sekunder. Ya, apa yang membedakan? Celah dari luka ini sempit, kalau yang sekunder ini lebar. Nah, penyembuhan lukanya berbeda. Coba kita lihat, begitu 24 jam, ya, sebukan limfosit di dalam bekuan darah yang menutup luka itu menjadi langkah pertama, ya, dari penyembuhan luka tersebut. Apa yang terjadi kemudian? Yakni lihat ini, pembuluh darah yang membentuk kapiler baru, terus ada granulasi, ada mitosis, terutama oleh bagian basal dari epitel kulit, dan langsung terbentuk. Ya, terbentuk dan langsung berproliferasi untuk mengisi. Nah, sehingga pada bilangan 1 minggu atau 2 minggu itu sudah kembali pulih, ya, lapisan epitelnya sudah kembali pulih setebal yang normal. Kemudian jaringan fibrosnya sudah terbentuk. Sementara di penyembuhan sekunder, ya, masih didominasi oleh bekuan darah saja, proliferasi sel-sel epitel basal masih belum bisa memenuhi, dan sampai akhirnya kemudian tidak bisa mencapai normal, bahkan terjadi yang namanya wound contraction. Jadi lukanya mengkeret kalau bahasa Jawanya, diseringkan gitu. Nah, itu yang terjadi. Ini bagan yang menunjukkan inflamasi, granulasi jaringan, kemudian kontraksi luka, dan remodeling. Ini proses terjadi dalam hitungan hari sampai minggu dan bulan, ya. Nah, sehingga secara berurutan proses ini terjadi, luka betul-betul bisa sembuh seperti normalnya. Kemudian ada beberapa faktor sistemik yang bisa mempengaruhi penyembuhan luka. Misalnya faktor nutrisi. Yang paling terkenal adalah defisiensi vitamin C, dan juga bahan-bahan, ya, tentu zat-zat gizi yang lain. Kemudian status metabolis yang paling banyak, ya, diabetes. Orang yang diabetes itu susah lukanya sembuh, ya. Terus status sirkulasi, misalnya orang yang tekanan darah tinggi atau tekanan darah rendah, atau hidup di daerah dingin atau terpapar hawa dingin. Juga hormon, ya, orang yang stres, orang yang minum minuman perangsang dan seterusnya, itu semua akan mempengaruhi secara sistemik. Secara lokal juga ada, misalnya orang yang terjadi infeksi, ya jelas infeksi itu mesti mengganggu penyembuhan luka. Kemudian faktor-faktor mekanik, misalnya adanya bekuan darah. Jadi kalau menjahit luka, bekuannya harus dibuang, dan tepi luka harus betul-betul nempel. Benda asing juga nggak boleh ada, misalnya pasir, tanah, rumput yang masih nancep harus dibuang. Ya. Saya pernah ada pasien tertusuk bambu
Ternyata tidak hanya itu, pakaiannya lubang, terus ternyata yang lubang itu ada kain yang kecetak sebagaimana bambu yang menusuk itu, dan kainnya tertinggal di dalam. Nah, ini kalau cuma sekedar langsung dijahit, pasti nanti bermasalah dengan penyembuhan, bahkan bisa tidak sembuh dan bernanah dan seterusnya. Ukuran yang lebar pasti akan menimbulkan perpanjangan waktu penyembuhan. Lokasi di tempat yang sering bergerak, lipatan-lipatan, atau tempat yang cenderung kotor karena terpapar debu pasti berpengaruh. Juga tipe luka yang compang-camping dengan luka yang lurus pasti berbeda. Atau tipe luka yang kena luka bakar beda ya dengan luka-luka yang lain. Ini ada aspek patologis kelainan penyembuhan luka. Ini yang namanya keloid ya. Jadi scar hipertrofi. Jadi udah tertutup tapi masih terus membentuk. Nah, ini yang dimaksud tadi itu. Ini masalah. Ya. Bahkan sebelum terjadi ini ada luka yang udah dijahit tapi bernanah, jahitannya basah, terus kulit nggak bisa nyambung. Itu namanya dehisensi. Dehisensi berlanjut menjadi luka ya, luka menganga. Nah, kalau nanti sembuh jadi seperti ini. Bahkan ini bisa tambah besar, terjadi kontraktur ya, bahkan deformitas. Saya pernah dapat pasien luka bakar karena penyembuhannya nggak bagus. Dia selama sakit itu kakinya menekuk, akhirnya kaki ini menekuk pada lututnya, jadi nggak bisa diluruskan. Ya, itu namanya kontraktur dismogen. Ya. Jadi inilah bagan ketika injury itu terjadi, maka tubuh merespon level ya di tingkat seluler maupun vaskuler, terus terjadi eksudasi akut inflamatori yang ini bisa betul-betul merangsang terjadinya berbagai macam kerusakan di dalam tubuh. Ya, ada kerusakan itu yang dengan mudah tubuh bisa mengatasi, tapi ada kerusakan yang tubuh tidak bisa mengatasi, bahkan ada yang sampai fatal mengenai organ, baik itu di jantung, di otak, di perut, ya, misalnya di ginjal, di paru-paru, ya, di jantung, ya, jadi seperti itu. Saya kira demikian kuliah ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan memperlancar kita belajar tentang infeksi, tentang inflamasi dan penyembuhan luka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.